Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajahan atau kolonialisme bangsa Barat. Sebelum kita masuk ke perlawanan, kita perlu tahu dulu bagaimana ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal. Maksudnya terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi misalnya di Jakarta ada peperangan, kemudian di Jogja ada, tetapi tidak ada koordinasi antara Jakarta dan Jogja. Kemudian yang kedua, dia itu dipimpin oleh tokoh masyarakat yang biasanya disegani. Nah, ini contohnya adalah gambar Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra mahkota, salah satu pewaris tahta dari Kesultanan Jogja. Berikutnya adalah tidak melalui organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi perlawanannya hanya lokal saja. Ini ada gambarnya adalah Kapitan Patimura, dia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan itu ya dilakukan oleh kelompoknya Patimura saja, tidak oleh seluruh rakyat Maluku. Kemudian perlawanannya juga mudah sekali untuk dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Nah, sering pula terjadi jika pemimpinnya tertangkap atau tewas, maka perlawanannya berakhir. Ini ada gambar Sentot Kalibasa dan Kiai Mojo. Nah, Sentot Kalibasa dan Kiai Mojo ini adalah contoh bagaimana ketika Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda, Sentot dan Kiai Mojo itu berhasil dibujuk oleh Belanda. Jadi mudah dipecah belah. Sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro kehilangan banyak kekuatan. Kemudian yang berikutnya, biasanya perlawanan itu mengutamakan kekuatan senjata. Jadi dia marah kemudian lebih banyak menggunakan senjata. Tetapi dari sisi senjatanya yang digunakan itu kan biasanya masih tradisional. Sehingga akhirnya dalam perlawanannya pun mudah sekali untuk dipatahkan. Di sini kita akan bahas beberapa perlawanan-perlawanan terhadap bangsa asing. Yang pertama ada perlawanan terhadap Portugis. Kemudian perlawanan terhadap Spanyol, perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama kita akan bahas perlawanan terhadap Portugis. Contoh perlawanan terhadap Portugis salah satunya adalah perlawanan rakyat Aceh. Ketika tahun 1511, Malaka dikuasai oleh Portugis. Nah, ini ada tokohnya namanya Alfonso de Albuquerque. Nah, Portugis setelah menguasai Malaka kemudian melakukan praktek monopoli perdagangan. Nah, Portugis juga memusuhi pedagang-pedagang India maupun pedagang-pedagang Arab. Seringkali kapal-kapal mereka ditembaki oleh Portugis ataupun barang-barang dagangannya dirampas oleh Portugis ketika melintasi Selat Malaka. Akibatnya, nah, pedagang-pedagang dari India dan Arab yang umumnya beragama Islam itu kemudian memilih berdagang di Aceh. Ya. Nah, oleh Portugis, Aceh ini dianggap sebagai ancaman. Ya, karena kan letak
Aceh dengan Malaka kan sangat berdekatan. Nah, kemudian akhirnya terjadilah konflik atau perlawanan antara Aceh dengan Portugis di Malaka. Waktu itu Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh berhasil mengusir Portugis yang mau menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Aceh seperti Daya, Pidi, dan Pasai. Nah, kemudian ketika masa Sultan Iskandar Muda pernah menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Namun, serangan tersebut gagal. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda itu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Sani. Nah, beliau juga tetap memusuhi Portugis. Nah, cuman Portugis masih tetap kokoh di kedudukannya di Malaka. Nah, Portugis ini akhirnya jatuh ketika VOC melakukan penyerbuan sekitar tahun 1641. Jadi VOC berhasil menduduki Malaka, mengusir Portugis. Berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Sekitar tahun 1512, Portugis datang untuk membeli rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Nah, kemudian dalam kelama-kelamaan Portugis mulai melakukan praktek monopoli perdagangan. Nah, kemudian juga mulai ikut campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate. Nah, hal itu membuat penguasa Ternate kecewa. Nah, Sultan Hairun waktu itu mencoba melawan dan menolak campur tangan Portugis. Nah, kemudian karena perlawanan cukup merewatkan, akhirnya Portugis mencari cara untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun diajak untuk berunding oleh Portugis. Nah, dalam perundingan itu Sultan Hairun tidak mengajak pasukannya. Jadi beliau datang relatif tanpa pengamanan yang cukup. Nah, kok dia mau Sultan Hairun waktu itu Portugis meyakinkan bahwa pertemuan ini aman karena baik Portugis maupun Sultan Hairun itu sudah sama-sama bersumpah di atas kitab suci mereka masing-masing. Kalau Portugis berarti yang beragama Katolik, sedangkan Sultan Hairun berarti yang beragama Islam dengan kitab sucinya masing-masing. Nah, ternyata dalam perjalanannya Sultan Hairun datang. Nah, kemudian setelah datang tanpa pengamanan yang cukup, ternyata dia dijebak. Dia dibunuh di benteng milik Portugis. Nah, putranya Sultan Ba'abullah yang mengetahui bahwa Sultan Hairun itu dibunuh oleh Portugis kemudian membalas dendam, mengumpulkan pasukan, kemudian akhirnya menggempur Portugis sampai akhirnya Portugis terusir dari Maluku sekitar tahun 1575. Berikutnya adalah perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis. Kita bahas dari latar belakangnya dulu. Portugis itu melakukan monopoli perdagangan di wilayah Malaka. Nah, hal ini menyebabkan para pedagang Muslim, termasuk pedagang-pedagang dari Demak, itu kesulitan. Apalagi kan tadi ada pedagang-pedagang Portugis di Malaka sering kali menembaki atau merampas kapal-kapal yang lewat. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu Portugis melakukan kerjasama
dengan kerajaan Pajajaran. Waktu itu kerajaan Pajajaran khawatir sekali terhadap perkembangan kerajaan Demak. Nah, kemudian kerajaan Pajajaran meminta bantuan Portugis. Nah, kerjasama antara Portugis dan Pajajaran ini menyebabkan Demak khawatir. Maka kemudian nantinya akan ada penyerbuan ke kota Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa sendiri itu waktu itu merupakan pelabuhan yang sangat strategis karena merupakan pintu masuk perdagangan di Pulau Jawa, khususnya dari Indonesia bagian barat. Dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, nah itu masuknya dari pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian kita bahas tentang perlawanannya. Nah, perlawanan terhadap Portugis sebenarnya sudah dimulai ketika Portugis masih berkedudukan di Malaka. Waktu itu Raden Patah mengutus putranya Pati Unus untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Nah, cuman serangan Pati Unus itu gagal sehingga akhirnya Pati Unus pun wafat. Nah, kemudian beliau dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Nah, kemudian anaknya Raden Patah yang lain, Sultan Trenggono, sepeninggal Raden Patah wafat, dia waktu itu mengetahui rencana kerjasama antara Portugis dengan kerajaan Pajajaran. Nah, tadi kan di atas disebutkan ada kerjasama antara Portugis dengan Pajajaran. Nah, itu mengkhawatirkan Sultan Trenggono, sehingga akhirnya Sultan Trenggono mengutus Fathahilah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil. Portugis akhirnya bisa diusir dan kemudian Sunda Kelapa akhirnya diubah namanya menjadi Jayakarta yang nantinya akan menjadi Jakarta. Berikutnya adalah perlawanan terhadap Spanyol. Nah, Spanyol itu tiba di Maluku sekitar tahun 1521. Waktu itu pemimpinnya adalah Sebastian del Cano. Sebastian del Cano ini menggantikan Magellan yang waktu itu tewas di Filipina. Nah, kemudian setelah kedatangan Sebastian del Cano, Spanyol mulai berusaha untuk mencari rempah-rempah di Maluku. Tahu, Maluku itu memang benar-benar pulaunya rempah-rempah. Nah, sementara sebelumnya 1512 itu Portugis sudah tiba di Maluku. Nah, akibatnya terjadi persaingan antara Portugis dengan Spanyol di Maluku. Nah, kemudian persaingan ini diselesaikan oleh pemimpin Katolik Paus melalui perjanjian yang diberi nama Perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian ini, Spanyol yang datang lebih akhir tahun 1521 terpaksa harus angkat kaki dari Maluku. Nah, kemudian Spanyol pergi ke daerah lain, salah satunya ke Sulawesi Utara. Nah, kemudian mendirikan benteng di wilayah Manado. Nah, kemudian Spanyol juga menjadikan Minahasa itu sebagai lumbung berasnya Spanyol. Nah, kemudian Spanyol juga memanfaatkan penduduk pribumi setempat supaya bisa memperluas kekuasaannya. Spanyol bahkan menipu penguasa lokal
yaitu Kepala Walak Lalong Kelasut. Nah, beliau ditipu sehingga bisa mendirikan benteng di daerah Wenang di Sulawesi. Nah, kemudian Spanyol menggunakan orang-orang pribumi Mongondau untuk menduduki benteng Portugis di Amurang, benteng Portugis yang ada di Sulawesi. Nah, kemudian apakah tidak ada perlawanan dari rakyat Sulawesi terhadap Spanyol? Ada. Rakyat Sulawesi sebenarnya tidak suka dengan praktek monopoli beras yang dilakukan oleh Spanyol. Maka kemudian penduduk Minahasa waktu itu dipimpin oleh Ratu Oki dan suaminya Panglima Monde itu melakukan perlawanan terhadap Spanyol. Nah, perlawanan itu sendiri sebenarnya berakhir ketika VOC ikut campur melerai atau menengahi konflik antara Minahasa dengan Spanyol. Nah, VOC mengajukan kesepakatan damai sekitar tanggal 21 September 1694. Berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Mataram. Kenapa kok rakyat Mataram ini melakukan perlawanan? Yang pertama, VOC melakukan praktek monopoli perdagangan. Nah, kemudian VOC juga menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram. Nah, VOC waktu itu dianggap menghambat cita-cita Sultan Agung. Waktu itu Sultan Agung berkeinginan untuk mempersatukan tanah Jawa di bawah panji kekuasaan Mataram. Nah, kemudian Sultan Agung akhirnya menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Serangan itu dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, Sura Agul-Agul, Dipati Ukur, dan Dipati Mandureja. Nah, dalam serangan ini, serangan itu berlangsung 2 kali ya, 1628 dan 1629, itu ternyata dua-duanya gagal. Apa penyebab kegagalannya? Yang pertama adalah jarak tempuh yang relatif jauh dari Mataram kalau sekarang di Jogja menuju ke Jakarta, Batavia, itu kan relatif mungkin jaraknya sekitar 500 atau 600 km. Nah, pasukannya banyak yang kelelahan. Yang kedua, tentara Mataram juga kalah dari sisi persenjataan dari tentara VOC. Dan yang paling penting kenapa kok akhirnya kalah, yaitu VOC berhasil mengetahui lumbung-lumbung padi milik pasukan Mataram. Namanya perang itu kan berlangsung lama. Artinya kan butuh makan setiap harinya. Nah, waktu itu lumbung-lumbung padi milik tentara Mataram itu berhasil dihancurkan oleh VOC. Akibatnya tentara Mataram banyak yang kelaparan. Nah, kemudian akhirnya memutuskan untuk pulang karena tidak ada makanan kan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. VOC menganggap Banten itu sebagai ancaman terhadap praktek monopoli perdagangan yang mereka lakukan. Nah, karena Banten kan wilayahnya berdekatan dengan Batavia, sehingga bisa dianggap sebagai ancaman. Waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi pemimpin itu mau bekerja sama dengan pedagang-pedagang dari bangsa lain selain dari VOC. Itu menunjukkan bahwa Sultan Ageng ini menolak monopoli perdagangan VOC. Salah satu pedagang yang diajak adalah pedagang dari bangsa Inggris. Nah,
Tidak cukup dengan itu, Sultan Ageng juga berusaha melemahkan kekuatan VOC. Caranya, Sultan Ageng berusaha untuk menyerang kapal-kapal dagang milik VOC yang berada di sekitar perairan Banten dan juga menyerang kedudukan VOC yang ada di Batavia. Waktu itu pernah beberapa kali menyerang wilayah Tangerang dan sekitarnya. Nah, menghadapi serangan-serangan dari Sultan Ageng Tirtayasa ini, VOC kemudian memutuskan mendirikan benteng-benteng. Nah, juga berusaha untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan dagang milik Banten. Nah, bagaimana akhir ceritanya? Ya, waktu itu VOC untuk menghadapi Banten yang sangat tangguh, karena waktu itu Banten berhasil memodernisasi armada lautnya menjadi sama seperti armada laut milik bangsa-bangsa Barat. Nah, makanya kalau dia melawan mungkin kan berat nih. Akhirnya diterapkanlah strategi divide et impera, yaitu menyebarkan isu bahwa waktu itu kan Sultan Ageng Tirtayasa punya beberapa orang putra. Ada Sultan Haji, ada Pangeran Purbaya. Nah, Sultan Haji oleh Sultan Ageng Tirtayasa diberi kesempatan untuk memerintah mengurusi urusan dalam negeri. Sementara urusan luar negeri dipegang langsung oleh Sultan Ageng Tirtayasa dibantu oleh putra yang lain, Pangeran Purbaya. Nah, waktu itu VOC menyebarkan isu bahwa yang nanti bakal jadi penggantinya Sultan Ageng Tirtayasa adalah Pangeran Purbaya. Nah, Sultan Haji kemudian terhasut, kemudian memilih bekerja sama dengan VOC, memerangi bapaknya sendiri dan saudaranya sendiri. Divide et impera, pecah belah. Nah, akhirnya kekuatan Banten berarti terpecah tuh. Nah, Sultan Ageng kemudian lama-kelamaan terdesak dan akhirnya berhasil ditangkap dan meninggal dalam masa tahanannya. Setelah itu Sultan Haji akhirnya bisa menjadi raja di Banten. Tetapi Banten tidak lagi menjadi sebuah kerajaan yang mandiri seperti sebelum-sebelumnya. Karena nanti dalam kedepannya itu setiap kali ada perubahan atau pergantian tahta itu harus seizin dengan Belanda. Nah, bahkan ketika tahun 1800-an ketika pas Daendels datang ke Indonesia, nanti Daendels memutuskan untuk membubarkan Kesultanan Banten karena menolak melakukan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Nah, akhirnya sejak saat itu kerajaan Banten bubar, nggak ada lagi. Awalnya dari Sultan Haji yang terhasut oleh tipu daya dari VOC. Berikutnya adalah perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Yang pertama, adanya monopoli rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC itu justru merugikan rakyat Makassar. Karena waktu itu kan VOC mempunyai tempat di Maluku. Nah, kemudian VOC juga melakukan praktek monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, hal itu merugikan rakyat Makassar.
Nah, Sultan Hasanuddin menolak praktek monopoli VOC tersebut. Nah, ketika VOC menawarkan diri untuk membuka kantor dagangnya di Makassar, Sultan Hasanuddin menolak, nggak mau. Nah, akhirnya terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Nah, untuk mengatasi kegigihan Sultan Hasanuddin, jadi Sultan Hasanuddin itu dalam melaksanakan perlawanannya sangat tangguh sekali sehingga beliau mendapat julukan ayam jantan dari timur. Nah, kemudian karena kesulitan untuk menghadapi Sultan Hasanuddin, VOC kemudian kembali menerapkan strategi divide et impera. Waktu itu Arupalaka. Arupalaka siapa? Arupalaka adalah putra mahkota dari Kerajaan Bone. Kerajaan Bone adalah kerajaan yang dulu pernah ditaklukkan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Arupalaka dibujuk supaya mau bergabung dengan VOC melawan Sultan Hasanuddin. Dengan imbalan nanti kerajaan Bone akan menjadi kerajaan mandiri, bebas, tidak lagi berada di bawah kerajaan Makassar. Nah, akibatnya setelah adanya gabungan antara VOC dan Arupalaka, lama-kelamaan Sultan Hasanuddin pun kekuatannya semakin lama semakin terdesak. Satu persatu benteng-benteng pertahanan milik Sultan Hasanuddin berhasil direbut oleh VOC dan Arupalaka. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya. Ini perjanjian Bungaya. Yang pertama, Kesultanan Gua Talo itu mengakui monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, pedagang-pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Gua Talo. Kemudian Kesultanan Gua Talo harus membayar ganti rugi perang. Kemudian VOC juga diperbolehkan mendirikan benteng Rotterdam. Kemudian Kesultanan Gua Talo harus mengakui kedaulatan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone yang tadi kerajaan milik Arupalaka. Nah, itu isi perjanjian Bungaya. Dengan demikian, maka perlawanan rakyat Makassar berhasil dipatahkan oleh VOC. Oke, untuk kesempatan ini dicukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.